Jadi kamera ini kalau saya pakai untuk portrait itu dia langsung ngehang teman-teman. Ini kan menu kamera. Nah itu kalau kita pindah ke menu portrait dia langsung ngehang seperti ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah HP yang ada di depan saya ini, yaitu Pocophone F1 ya. Untuk HP yang ada di depan sini saya mempunyai spesifikasi yang paling tinggi ya. Jadi Pocophone itu mengeluarkan dua versi. Yang pertama itu yang Pocophone F1 biasa, yang kedua Pocophone F1 Pro kalau nggak salah ya. Dan keduanya memiliki prosesor yang sama, yang membedakan hanya di RAM sama internalnya. Kalau di sini saya lihat di websitenya GSM Arena itu RAM-nya 6GB, internalnya 64, sama RAM-nya 6GB, internalnya 128GB. Oh, ada tiga. Yang ketiga itu RAM-nya 8GB, internalnya 256GB. Nah, yang ada di depan saya ini yang seri medium ya. Yang tengah-tengah yaitu yang RAM-nya 6GB, internalnya 128GB. Dan harganya ini hanya 1,95 juta ya. Saya beli di marketplace dan dapatnya hanya batangan saja seperti ini. Ini segelnya dari tokonya sebelumnya ya. Segelnya masih utuh. Dan saya menemukan ini di harga 195 dengan kondisi kamera yang satunya itu tidak berfungsi teman-teman. Jadi kamera ini kalau saya pakai untuk portrait itu dia langsung ngehang teman-teman. Coba ya seperti ini ya. Kita cek kameranya. Ini kan menu kamera. Nah itu kalau kita pindah ke menu portrait dia langsung ngehang seperti ini. Nah tulisannya kamera bermasalah, tidak dapat terhubung. Yang artinya ini adalah kamera yang secondary atau yang kedua ini mati teman-teman kameranya. Kalau nggak mati ya rusak ya. Jadi harus diganti ini kameranya. Tapi selain kamera ini bagus semuanya teman-teman. Untuk fisiknya kurang lebih 90% ya. Masih tergolong mulus untuk kategori HP second yang umurnya sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya. Ini diproduksi pada tahun 2016 kalau nggak salah ya. Kita coba cek 2018. Oh maaf ya, jadi umurnya masih 3 tahun teman-teman, masih balita ini. Jadi masih belum tua-tua amat ya. Prosesornya masih bandel teman-teman, yaitu Snapdragon 840. Terus apa namanya, prosesornya octa-core dan spesifikasinya seperti ini ya. Kalian bisa share sendiri di GSM Arena. Itu octa-core 4x2,8 sama 4x1,8. Nah terus GPU nya menggunakan Adreno 630. Oke teman-teman, untuk kondisi fisiknya seperti ini. Baterainya itu masih bisa tahan sampai 1 hari ngecas 1 kali. Nah hanya saja ini kalau digunakan untuk bermain game itu panasnya melebihi standar teman-teman. Jadi kalian harus pastikan kalau beli HP Pocophone F1 ini, pertama dia itu di kameranya ini sering bermasalah. Biasanya kamera yang secondary atau yang untuk bokehnya. Terus yang kedua itu ada di overheatingnya, kepanasannya. Jadi kalau main game kepanasan dia itu nge-close sendiri. Nah tapi kebetulan yang di depan saya ini untuk main game itu tidak sampai nge-close sendiri walaupun suhunya panas banget ya. Ini kita coba cek suhu normalnya teman-teman. Nah ini kondisi normal ya, belum terkoneksi internet. Itu kita cek berapa suhunya. 36,5 untuk yang belakang sama ya, 36,5. Coba kita konekkan ke internet teman-teman ya. Nanti suhunya apakah bisa stabil atau malah sebaliknya naik drastis ya. Kita konekkan dulu ke internet.
Untuk spesifikasi saya nggak meragukan, ini HP emang HP untuk gaming, untuk editing ya. Bagi kalian yang suka ngegame itu cocok banget pakai HP Pocophone F1 ini. Nah, hanya saja ini cepat panas teman-teman. Kalian harus pastikan dulu overheatingnya parah atau enggak. Kalau parah kalian mending mundur dulu ya, karena nanti kan berisiko mati total teman-teman. Kita sudah koneksi internet ya. Kita coba untuk menjalankan aplikasi ya, beberapa aplikasi di sini. Ini saya sudah masukin KineMaster untuk editing ya. Kita akan coba ngedit beberapa file di sini. Ini sudah ada file Mobile Legends yang saya copy di sini ya. Nih. Nah, ini Mobile Legends. Ini saya menggunakan KineMaster teman-teman ya. Coba kita langsung render aja itu berapa menit ya. Nah, untuk kualitasnya itu yang biasa aja, yang Full HD 30 fps ya. Terus bitnya 11,84 bit ya. Untuk merender lumayan lama teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, baru beberapa detik sudah berjalan. Udah, kalau menurut saya ini agak cepat sih, karena kualitasnya ya juga Full HD 11,8 MB kecepatannya dan 30 fps. Untuk harganya berbeda-beda ya teman-teman, tidak terpaku di 1,95. kebanyakan masih di atas 2 jutaan teman-teman. Tadi barusan saya cek itu harganya masih sekitar berapa ya, ini 1,8, ini yang 64 GB, jadi sudah saya cek tadi. Terus yang ini yang 2.050.000, ini yang 64 GB ya internalnya. Nah, ini yang persis seperti punya saya, ini masih sekitar 2,6 juta, ini juga 2,6 juta. Nah, ini ada yang murah ini teman-teman, coba kita cek ya untuk kondisinya seperti apa ya. Nah, sudah laku teman-teman, sudah laku atau emang ini tipu-tipu ya, kurang tahu ya. Untuk yang internalnya 64 masih ada yang di atas 2 juta teman-teman, yang 128 ini ya 2 jutaan ke atas ya rata-rata. Ini yang 64 GB itu 2.200.000 ya. Nah, itu teman-teman untuk pasaran di internet itu yang 128 itu masih sekitar 2 juta ke atas. Ini saya ambilnya itu 1950 ya. Saya jualnya itu biasanya 21 sampai 22 juta. Nah, bagi kalian yang mau berminat HP-nya ini, silakan saja bisa kontak nomor saya, nanti akan kita cantumkan di deskripsinya. Ya, kita rendernya sudah sampai 1/4 teman-teman ya. Jadi masih agak lama ini. Coba kita cek suhunya, proses untuk merender itu naik enggak suhunya. Ya, suhunya cuma naik sedikit teman-teman, 36,7. Yang belakang ya sama. Tuh, yang kameranya panas banget teman-teman ya, bagian kamera 38 teman-teman. Nah, kalau casingnya ini agak dingin karena ini berbahan metal teman-teman, jadi menyerap panas. Tapi kalau kameranya ini nggak bisa nyerap panas teman-teman, jadinya dia lebih panas dari casing metalnya ini ya kan. 38,4 teman-teman, panas ya. Coba kalau LCD nya 36,9. Oh, yang bagian atas ini panas ini, karena sini pusatnya mesin ya, di bagian atas ini adalah mesin-mesin, kalau di bawah ini kan baterai. Nah, jadi yang di bagian atas ini agak overheat, panas ya untuk render video. Kalau ngegame ya kurang lebih sama teman-teman. Kalau dibiarkan seperti ini terus nanti akan nyampe ke 40 derajat ya, tapi kita belum pernah menemukan yang 40 derajat, hanya mentok di 39an ya, belum sampai 40 derajat Celcius. Oke teman-teman, untuk review HP
Pocophone F1 second yang saya dapatkan ini sampai di sini dulu. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari Pocophone F1 6GB 128 ya. Semoga kalian bisa mendapatkan HP yang normal, jaya, dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.